نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة. Bisa jadi kita yang meninggalkan nikmat dunia, dan bisa jadi nikmat dunia lah yang akan meninggalkan kita. Tapi karena perhiasannya, karena godaannya, karena tipu dayanya, empat. Jadi perumpamaan dunia yang keempat itu seperti makanan. Andre Pak, ini makanan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mat'ama bani Adam ju'ila masalul dunia." Perumpamaan makanan anak Adam itu diumpamakan sebagai dunia. Wa in kazzahu wa man lahu. Meskipun tidak sudah beri bumbu, sudah kita beri garam, fanzuru ila ma yasir. Maka kemana itu? Mau makan 100.000, mau makan jodoh, mau makan nasi kuning harga 5.000. Begitu tidak makan, semua akan jadi bodoran. Semua akan jadi bodoran. Bukan mengambil daging nasi jodoh. Bukan, tidak ada. Makanya jangan terlalu bangga karena cantika. Jangan terlalu bangga karena sehatta. Karena tiba nanti waktunya kita akan mati dan kita akan jadi bangkai dan tidak ada yang mau dengan bangkai. Pernah Rasulullah SAW joget di pasar, runti bembek, bangkai bembek, mati. Makanya kita, wahai sahabatku, siapa yang mau membeli ini bangkai kambing yang cacat? Harga nasi sabar. Ya Rasulullah, jangankan dibeli, dikasih saja, kami tidak mau. Hidup saja ini kambing, kami tidak mau karena sudah cacat. Makanya kita seperti inilah perumpamaan dunia. Semua akan jadi bangkai dan tidak ada yang mau dengan bangkai. Itu ya, yang bangga dengan cantika. Makanya itu beda itu cantik, beda menyenangkan. Beda cantik, beda menyenangkan. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, seperti apakah itu wanita yang terbaik? Nabi tidak bilang yang tebal badannya, Nabi tidak bilang yang panjang bulu matanya, Nabi tidak bilang yang besar kudungnya. Tapi Nabi mengatakan sebaik-baik wanita idza nadara ilaiha saratu. Ketika dipandang oleh suaminya, ia menyenangkan hati pasangannya. Masya Allah. Bu, cantik ya. Saya paling suka itu istriku kalau pulang dari pengajian. Masya Allah. 4 anak, Bu. Saya itu istriku 4 anaknya. 4 anak. 4 anaknya. Ya kita kecoh. Jadi paling saya suka itu kalau dari pengajian itu istriku. Kalau tidak percaya Ibu, aku les di matu. Aku les di matu, Bu. Pokoknya langsung kita beriwan oleh kita Tuhan. Insya Allah ada jamaah-jamaah itu. Kemudian ada jamaah-jamaah juga. Kemudian nama lasa puasa. Makanya nanti kalau makan yang lantai itu Ustaz. Ini ada riwa Pak. Itu perempuan Bu. Dia di rumah itu mulia juga, ya. Karena di buyutikum. Semakin dia di rumah semakin dia mulia, ya. Bu agak-agak dulu ya. Agak-agak karena itu suami kita Bu. Itu kita suami Bu. Namun marah tepuk tak. Aku les itu boleh diruntuki mang gaya-gaya, mang bau-bau, mang gencung-gencung, mang beda-beda. Lembut lagi cara tak bicara. Masya Allah. Kita itu suami selalu pulang. Tulis. Mak danik sehari ini. Tapi ku sebaliknya. Mau terpotoni boleh dari, mau terpotoni boleh dari. Dijeri bodi. Lesuki. Diruntuki depada sigat ini. Depada cermin. Mak daster tu yang berdas teman-teman. Jumpa toni pun tak ya. Kita tahu maupun memang hantar sekali. Allah. Maupun toni. Bukan mana ni? Kasar lagi caranya bicara. Ini,
Ini biasa mengalami mendadak. Biasa nih kopi. Ibu di luar sana banyak godaan. Banyak yang ini biasa dengan tanah, minyak benda lotong, benda kasar jadi maku kedai bagi bukan yang MS Glow, sunscreen, ada sebelum terbayar, ada yang gaya gitu. Tapi alhamdulillah, kita terus ya, terutama makanya paling gampang itu perempuan masuk surga. Ya, cukup menikah saja. Bu, mau masuk surga, Bu? Bu, mau masuk surga? Hah? Apa? Yang pertama, idza sholatul mar'atu khamsa. Cukup di sholat 5 waktu saja. Tidak disebutkan sholat sunnah lainnya. Kemudian yang kedua, wasoma sholat. Cukup di puasa Ramadan saja. Tidak disebutkan puasa sunnah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wahabidat farja, jaga hubungan wanita. Kemudian yang terakhir, wa taqu zawja, taati sama suami. Nah, ini yang terakhir susah ya? Gampang. Ada. Siapa di sini tidak pernah marahi suaminya? Siapa tidak pernah lawan suaminya? Siapa tidak pernah lawan suaminya? Siapa? Lihat ke tulisan lagi. Coba lihat sekarang perempuan sudah berani melawan suaminya, membantah suaminya, berkata kasar sama suaminya, menceritakan keburukan suaminya. Coba istri apa ini? Apa yang mau dibanggakan istri seperti ini selain hanya keterpaksaan? Hati-hati. Pernah diperlihatkan neraka oleh Rasulullah. Uridun nar, diperlihatkan neraka kepadaku. Idza aktsar ahliyan nisa. Kebanyakan di sini adalah wanita. Ada penyebabnya banyak perempuan masuk neraka. Bukan karena dia tidak salat, bukan karena tidak berani, tapi apa penyebabnya? Yakfurnal ashira wa yakfurnal lisan. Kebanyakan wanita itu kufur terhadap suaminya dan lupa dengan kebaikan suaminya. Salam aja. Hati-hati. Ini perempuan paling mudah, paling gampang mencari kesalahan suaminya dan lupa dengan kebaikan suaminya. Lalu ahsanta ila ihdahunna tahur. Setahun kita berbuat baik sama istri kita, marat minta sya'an cicip lawan maruntu kesalahan alakinmu. Nah pamaskeretu kolat marai kami kahirun tak tidak ada kebaikan sama suamiku. Apa lalu bagaimana? Lagi nak cari alakin, apa nak masuk alakin? Allah, apa sepuluh lagi? Cicip lawan dia lagi, apa masuk alakin? Enggak boleh. Oh. Nampak saya dia pakai dua. Bu, sabar ki sama suami Pak. Bu, kan yang Bu, kalau tukang selingkuh suami tak sabar ki. Aku tak boleh dalam kita sabar ki. Kenapa saya bilang sabar? Mudah bagi Allah memberikan kita suami sesuai dengan kemauan kita. Yang kedua, mudah bagi Allah memberikan kita suami sesuai dengan kemauan kita. Gampang, mudah kan? Allah cukup bilang kun fayakun, terjadilah. Tapi kenapa Allah kasih kita suami Pak Boto misal tukang marah-marah, pacan rim? Kenapa? Karena kita dianggap mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita kalau kita tidak mampu menghadapi ujian ini. Coba kita naikin Asia, jika misalnya Asia. Halo Bu, tapi Asia siapa itu? Nah, istrinya Firaun. Kita kebedaannya Firaun. Coba siapa yang lebih bejat Firaun daripada suami kita? Tapi Asia tetap masuk surga karena dia
taat sama suaminya. Jangan lihat karena suami tidak baik, tidak mau taat. Tidak. Lihat ada surga di balik suami kita. Makanya itu istri kalau sudah ijab kabul, baktinya sama orang tua pindah sama suami, Bu. Hati-hati. Makanya paling gampang itu perempuan masuk surga. Cukup menikah saja, karena dosa itu akan ditanggung sama suami kita. Tidak usah mau dia yang tujuan hidupnya adalah dunia. Maka siap-siap kita kecewa. Siap-siap kita kecewa. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana dunya hamma." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, barakallahu alaihi amruhu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Selalu ada masalahnya. Selalu ada masalahnya, masalah keluarganya, masalah utangnya dan lain sebagainya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaini, dan Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua bola matanya. Selalu merasa kurang. Kasih Motorola ya si Rodona. Ilo si kasih Rodona itu sudah tambah. Karena benena itu sudah tambah. Selalu merasa kurang karena tujuannya adalah dunia. Walam ya'tihi min dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali dengan apa yang telah dituliskan. Bohong itu. Kalau dunia kita kejar, semakin dikejar, semakin dia jauh. Bohong itu. Tapi kalau akhirat kita kejar, man kana akhirat niat. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, jama'allahu lahu amruhu, maka Allah akan mudahkan urusannya, kumpulkan urusannya. Enak itu. Bukan anggota dewan itu. Bukan ada caleg di sini. Tidak. Enak urusannya, selalu mudah urusannya, dipermudah urusannya karena akhirat dia kejar. Kemudian waja'ala ghinahu bi qalbi, dan Allah akan menjadikan rasa cukup, rasa kaya dalam hatinya. Entah Bu, iman memang terus. Dulunya dia pelajaran ratusan juta gajinya, nasa lain. Sekarang dia tinggal di bumi, imam ini gajinya 1 juta. Ini kan anda. Alhamdulillah, benar. Dibanding dulu ratusan juta gajinya tidak benar. Dia ada sedikit juta gajinya, benar. Karena merasa cukup dia. Ciri-ciri harta yang berkah itu lama habisnya. Minta campurna. Tidak dimakan itu 500 sedikit. Ada harta itu Allah. Susah. Kalau berkah itu harta tak lama habisnya. Tapi kalau tidak berkah, ada saja untuk dipakai mengeluarkan itu harta. Itu kalau dunia. Kalau akhirat kita kerja, maka Allah akan menjadikan rasa cukup dalam diri. Wa atat dunia wa hiya ghanimah. Dan dunia itu akan ikut, bahkan dunia itu ikut dalam keadaan hina di kedua bola mata kita. Kalau dunia itu kita kejar, semakin dikejar semakin jauh. Tapi kalau akhirat kita kejar, maka dunia itu akan ikut. Macam itu dinoy, bahkan dunia itu ikut dalam keadaan hina di kedua bola mata kita. Hadirin yang disahkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya mau sampaikan ini. Nanti itu di akhirat dulu ada 4 perempuan. Yang pertama masuk surga. Tidak terlalu lama sudah. Nanti itu di akhirat ada 4 perempuan. Yang pertama masuk surga. Ini yang harus kita lihat amalannya. Apa amalannya ini perempuan? Yang pertama, siapa yang pertama? Siti Maryam. Apa amalannya Siti Maryam? Apa amalannya Siti Maryam, Bu? Maryam itu wahabi dan fardah, senantiasa menjaga kemaluannya, suci orangnya, tidak pernah disentuh, dan akhirnya dia melahirkan seorang anak Nabi Isa tanpa sperma. Ini kalau mau tahu hukum yang itu saya ingat di Siti Maryam. Dia galakin anak Allah. Ini amalan Siti Maryam, selalu menjaga kehormatannya. Kemudian yang kedua, siapa lagi perempuan yang kedua? Yaitu Fatimah Az-Zahra. Apa amalan Fatimah? Dia ini berbakti sama bapaknya, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho walidain wa sabtillah bi sabtillah. Ridhonya Allah dan pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah pada murkanya kedua orang tua. Sampai ketika beliau ini wafat, dia berada di pangkuan
asal. Itu keistimewaan yang kelima. Kemudian yang ketiga, ada yang tanya yang ketiga. Hah? Khadijah bin Khuwailid. Apa amalan Khadijah? Hah? Apa amalan Khadijah? Khadijah itu tidak pernah, selalu dia taat sama Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dia kalau sudah minta dia kan kena kutana boleh tegak. Tidak pernah. Makanya nanti kalau pulang istri suami tidak usah ditanya dari mana. Teko boleh, jangan. Kasihan itu suami, nak cocok KPK. Kita tolong pun dulu. Teko boleh. Jangan. Tanya dia, Pak, mau makan dulu atau saya dulu? Allahu Akbar. Masih Pak. Enak. Jadi Khadijah itu kalau pulang Nabi kita tidak pernah banyak tanya. Dia hanya berdandan, selalu dia berdandan dan selalu berkata lembut sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir, siapa yang terakhir? Asia, istrinya Fir'aun. Apa amalannya Fir'aun? Dia sabar meskipun suaminya adalah orang terkutuk, dilaknat oleh Allah, tapi dia sabar taat dia sama suaminya, maka dia dipersilakan masuk ke pintu surga mana yang dia Masya Allah, bisa menjadikan kita introspeksi diri, bisa menjadikan bahan pertimbangan kita bahwa ternyata dunia itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita kejar dunia. Tidak ada yang salah dengan dunia, Bu. Silakan kita kejar dunia. Tapi ingat, tujuan kita adalah akhirat. Silakan kita kejar dunia, tapi tujuan kita adalah akhirat. Pernah Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Nasib malaikat Jibril, Bu, ada 5 pesannya malaikat Jibril. Yang pertama, ya Muhammad, isma fitta fa innaka mayyitun. Silakan engkau hidup sesukamu, tapi ingat, kelak engkau akan mati. Kemudian yang kedua, makdasi ya Muhammad, wa ahmid man ahbabta fa innaka mafariqun. Silakan engkau mencintai apa yang kau cintai, hartamu, keluargamu. Silakan kau cinta, tapi ingat, fa innaka mafariqun. Kelak engkau sungguh-sungguh akan berpisah dengannya. Kemudian yang ketiga, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silakan engkau berbuat sesukamu, mau bermaksiat, mau taat, silakan, tapi ingat, engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Kemudian yang keempat, wa syaraful mu'minun qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada bangunnya dia salat malam tengah malam. Jadi kemuliaan seorang mukmin adalah terletak ketika orang semuanya tidur lelap, dia bangun tengah malam bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya Muhammad, wa izzuhu tiknahu anin nas. Kehormatan seorang mukmin itu ketika dia tidak bergantung kepada manusia, dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yubahi wafidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ij'alni muqimas salat wa min dhurriyyati Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Rabbana la ilaha illa anta wa innaka taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna al-islam wal muslimin wa azilna ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ad ad-din wa awsat al-islam waj'al kalimatal muslimin 'ala al-haqqi ya rabbal alamin. Allahumma la yuraddu amru wa la yuzammu jundu subhanaka wa bihamdik. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana
Baik.